Pertanyaannya, Pastor anak siapa? Kok jauh kali mainnya sampai ke Padang? Kata Febri, Pastor. Dalam perkenalan tadi, saya anak Flores dari Ruteng Manggarai, NTT. Mainnya jauh karena begitulah seorang misionaris ya. Nah, Sobat Kristiani, untuk di sesi ketiga ini, kita dari tim The Xavier udah mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman OMK Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Baru. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Silahkan Pastor pilih salah satu untuk dijawab terlebih dahulu nih, Pastor. Oke, pertanyaan pertama datang dari Sari Maria Fernanda, OMK Santo Laurentius, Stasi Santo Ambrosius Tabing. Pertanyaannya, kenapa pastor ingin menjadi pastor? Padahal kita tahu kita harus meninggalkan segala-galanya untuk menjadi pastor. Dan apakah pastor pernah goyah imannya karena seorang wanita? Silakan dijawab, Pastor. Satu-satu dulu ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi, kenapa ingin menjadi pastor ya? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini biasanya seorang imam memulainya dengan suatu motivasi awal yang dalam prosesnya, dalam masa formasi, akhirnya dimurnikan. Motivasi awal saya karena dulu-dulunya saya seorang misdinar ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, dan saking menjadi seorang misdinar, menjadi sosok yang dekat dengan seorang pastor. Kedekatan dengan pastor itu menghadirkan kekaguman dalam diri saya, dan ada suatu niat dan hasrat untuk menjadi sama dengan pastor, jadi sama dengan pastor paroki saya, katakanlah seperti itu. Itulah motivasi awal saya. Dalam masa formasi akhirnya motivasi awal ini dimurnikan. Proses pemurnian ini melalui suatu tahap yang menuntut saya untuk membuka diri terhadap panggilan Tuhan, terhadap Tuhan yang menyapa saya. Akhirnya, hal yang mendorong saya untuk menjadi seorang pastor adalah mempersembahkan diri saya secara radikal atau secara total demi pewartaan kerajaan Allah. Dan saya memilih Serikat Xaverian karena saya mau berpartisipasi dalam keluarga Xaverian untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Oke, Pastor. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah pastor pernah goyah imannya karena seorang wanita, Pastor? Poin yang kedua yang ditanyakan mungkin lebih kepada panggilan ya. Apakah pernah goyah saat berjumpa dengan perempuan? Kehadiran perempuan dalam panggilan saya memiliki peran yang penting. Ibu, saudari-saudari saya yang awal-awalnya mendukung panggilan hidup saya seperti ini untuk menjadi seorang imam, kehadiran mereka secara keseluruhan membantu saya justru dalam menjawab panggilan Tuhan ini. Tentu ada tantangan saat berjumpa dengan lawan jenis misalnya. Ada ketertarikan, sebagai seorang manusia ada ketertarikan. Tetapi tantangan itu beda sama hambatan. Tantangan itu jika diolah melalui suatu pendekatan psikologis ataupun melalui doa, kita dapat mengatasinya dan tidak pernah menjadikan tantangan itu sebagai hambatan dalam menjawab panggilan Tuhan. Oke, berarti itu bukan sebagai hambatan tapi lebih sebagai tantangan yang bisa diolah, begitu ya, Pastor. Kemudian untuk panggilan tadi, menarik nih, Pastor terinspirasi dari pastor parokinya Pastor. Semoga adik-adik di rumah juga nih ada yang terinspirasi dengan Pastor Jimmy, dan nantinya beberapa tahun lagi ada yang ngomong, saya terinspirasi loh sama Pastor Jimmy, dan akhirnya dia menjadi seorang pastor. Oke, Pastor? Amin. Kita doakan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Pastor. Silahkan, Pastor. Oke. Pertanyaan kedua datang dari Febrianto, OMK Santo Laurentius, Stasi Ambrosius Tabing. Ada beberapa poin pertanyaan ya, Pastor, saya bacakan. Yang pertama, mengapa Pastor sangat tertarik untuk membangun relasi yang baik dengan agama lain, terkhusus memberi perhatian lebih kepada Jamaah Ahmadiyah? Kemudian yang kedua, jika dapat memilih, Pastor ingin berkarya di mana? Yang ketiga, apakah Pastor pernah merasakan sebuah kerinduan? Kalau pernah, kepada siapa? Yang terakhir nih, Pastor anak siapa? Kok jauh kali mainnya sampai ke Padang? Gitu katanya Pastor. Boleh dijawab satu-satu dulu, Pastor. Yang pertama tentang yang Ahmadiyah tadi, Pastor.
ada saatnya di masa pendidikan sekolah dasar, saya mempunyai banyak teman dari sekolah dasar, TK apa sekolah dasar ya, lupa saya. Kayaknya sekolah dasar kayaknya. Ada saat dimana ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, saya mempunyai banyak teman, kawan, justru dari teman-teman yang berbeda agama, dari teman-teman Muslim. Jadi selain karena diwarisi oleh karisma Xaverian untuk mewartakan Kristus kepada orang yang belum mengenalnya, dalam arti ini orang yang berbeda agama dan keyakinan dari saya bersyukur karena sejak kecil pun saya sudah terbiasa bersahabat, berkawan dengan teman-teman yang betul-betul berbeda keyakinan dengan saya. Mungkin ketika saya kecil kami tidak berdiskusi, ketika saya kecil kami tidak menukar pendapat tentang keyakinan kami, tetapi kedekatan itu saya rasakan kembali ketika menjalin relasi bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Soal kedekatan saya dengan Ahmadiyah, sebagai seorang Xaverian dan sebagai pribadi, saya sebenarnya dekat kepada siapa saja, kepada semua pemeluk agama yang berbeda tanpa menghakimi keyakinan mana yang benar. Saya mempunyai banyak teman Muslim, juga mempunyai teman Buddhis, dari Hindu juga punya. Tetapi kehadiran teman-teman Ahmadiyah sangat membantu saya dalam memaknai panggilan saya sebagai seorang Kristiani dan juga pilihan hidup saya sebagai seorang religius. Yesus mengajarkan kepada kita untuk berpihak kepada kaum yang lemah, kaum yang dipersekusi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kehadiran dari teman-teman Ahmadiyah sana sini ditolak oleh kelompok-kelompok mayoritas tertentu. Maka keberpihakan saya, kedekatan saya kepada teman-teman Ahmadiyah menjadi bukti nyata bagaimana saya menghayati panggilan saya sebagai seorang Kristiani, di mana Yesus adalah model utama dari perjalanan hidup saya. Oke, Pastor. Boleh lanjut ke poin yang kedua, Pastor. Jika dapat memilih, Pastor ingin berkarya di mana? Ini bagi seorang religius pengandaian yang tidak mungkin ya. Tapi marilah kita mencoba untuk menghayal. Ketika mengenal variasi dari karya misioner dari para Xaverian, para pastor Xaverian dan bruder Xaverian, saya mulai mengandai-andai di mana nanti saya akan berkarya. Dan pada saat itu saya akhirnya mulai memiliki hasrat, keinginan untuk berkarya di Afrika. Ketika berada di teologi internasional, saya mencoba lebih dekat dengan teman-teman yang berasal dari Afrika. Yang saya pikirkan bahwa kedekatan saya dengan teman-teman Afrika menjadi suatu persiapan dalam karya misi saya kelak. Karena jujur, saya benar-benar jatuh cinta dan ingin berkarya di tanah Afrika. Ini soal menghayal ya, soal mimpi. Tapi nggak menutup kemungkinan kan, Pastor, misalnya sekarang Pastor ke Kolombia, tapi nanti mungkin nggak Pastor akan diutus ke Afrika? Kalau seandainya yang menonton juga dari pimpinan kami di Roma, maka saya bukan bersyukur akan diutus ke Afrika. Pastor. Kami doakan juga semoga kapan-kapan Pastor bisa berkarya di Afrika, seperti cita-cita Pastor. Oke, yang poin ketiga, apakah Pastor pernah merasakan sebuah kerinduan kepada siapa? Kerinduan ya, mungkin kepada orang tua ya, entah kepada bapak maupun kepada ibu, kepada mama, itu pasti adalah kerinduan. Dan juga orang-orang yang dengan caranya masing-masing membantu saya, menguatkan saya dalam perjalanan panggilan ini. 12 tahun untuk menjadi seorang imam, persiapan untuk menjadi seorang imam bukanlah waktu yang sedikit. Dan ketika menjadi seorang imam pun ada yang kita namakan ongoing formation, artinya formasi yang berkelanjutan. Saat dimana kita terus menghadapi tantangan, terus menghadapi cobaan, kalau mau dikatakan sebagai cobaan, maka disitulah kita sadari bahwa kita sendiri pun tidak bisa mengatasinya. Kita membutuhkan kehadiran dari pihak-pihak lain yang membantu menguatkan kita. Karena Tuhan berkarya dengan caranya dan melalui orang-orang di sekitar kita. Maka ketika meninggalkan orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi,
pasti ada suatu kerinduan. Oke, berarti pastor juga merasakan kerinduan teman-teman, terutama kepada orang tua dan orang-orang yang berarti yang ada di sekeliling pastor, begitu ya pastor. Terakhir nih pertanyaannya, pastor anak siapa? Kok jauh kali mainnya sampai ke Padang, kata Febri pastor. Dalam perkenalan tadi saya anak Flores dari Ruteng Manggarai, NTT. Mainnya jauh karena begitulah seorang misionarisnya. Berani keluar dari daerahnya atau ekstra, berani berhadapan langsung dengan kebudayaan yang betul-betul berbeda. Sesuatu yang baru dianggap sebagai tantangan, peluang, opportunity untuk mewartakan Kristus. Membaca peluang, tempat di mana kasih Kristus dapat dikabarkan, dapat diwartakan. Berarti sebagai seorang misionaris emang mainnya harus jauh-jauh ya pastor, keluar dari tempat asalnya untuk mewartakan Kristus kemanapun. Itu ya pastor? Tidak selalu, tapi salah satu cirinya adalah itu. Oke pastor, kita next ke pertanyaan selanjutnya, boleh dipilih lagi pastor? Pertanyaan selanjutnya datang dari Sudirman, OMK Santo Fransiskus Asisi Padang Baru. Pasti ada momen di mana pastor marah dan kesel sama kami, tapi pastor nggak mau menampakkannya dengan kami. Kapan dan di mana pastor pernah marah dan kesel dengan kami dan dalam kegiatan apa? Itu pastor, jujur ya pastor. Kapan dan di mana, dengan begitu banyak perjumpaan antara kita, antara pastor dan teman-teman OMK, rasanya sulit untuk mengingat kembali ke hal-hal detail ya. Tapi pastilah ada ketika kita saling berhubungan dan berelasi begitu dekat dan saling mengenal, yang membuat kita saling mengenal pasti selalu ada persinggungan. Ketika pastor melibatkan teman-teman dalam karya pewartaan pastor, teman-teman OMK, pasti selalu ada persinggungan. Persis momen seperti apa yang membuat saya kesal dengan teman-teman OMK? Sepertinya tidak ada, kalaupun dipaksakan untuk ada ya, mungkin ketika pendalaman iman ya. Ketika ada pendalaman iman, ketika saya menjelaskan, mungkin teman-teman sedang melakukan hal-hal yang lainnya. Tetapi entah mengapa dalam bayangan saya sekarang sepertinya tidak ada pengalaman seperti itu. Oke pastor, berarti nggak ada marah atau kesal yang pernah pastor rasakan selama sejauh ini di Paroki Santo Fransiskus. Secara partikular pengalamannya tidak ada. Kesal sedikit aja mungkin ya pastor ya? Mungkin sedikit, dengan desafir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih pastor. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Monica Serasimendrova dan Vina Iren Sinurat, OMK Stasi Kristus Bangkit dan OMK Santo Ambrosius Tabing. Yang pertama, bagaimana cara pastor dengan cepat dan mudah beradaptasi atau dekat dengan orang-orang yang berbeda sikap dan sifatnya? Pertanyaan yang kedua, apa pengalaman yang paling mengesankan atau menyentuh selama pastor berkarya di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang? Boleh dijawab pastor? Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Sebagai seorang misionaris, kami sejak dini hidup dalam komunitas yang dimana komposisi dari komunitas itu berasal dari orang-orang yang entah dari budaya yang berbeda atau bahkan dari negara yang berbeda. Disitulah kami dituntut untuk memiliki sifat keterbukaan, semangat untuk menerima yang lain sebagai saudara, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan dalam membangun komunitas. Saya pribadi merasa bahwa saat menempuh pendidikan awal di Pranovisiat Bintaro, di mana yang diolah adalah sisi kemanusiaan, adalah saat-saat yang paling fundamental dalam pengolahan emosi saya, dalam cara saya menanggapi sesuatu dan melihat kenyataan yang berbeda dari apa yang saya pikirkan. Saya bersyukur karena saya dulunya dibentuk oleh seorang pembina yang kita ketahui bersama, Pastor Daniel, yang membantu saya untuk mengolah sisi kemanusiaan itu. Keterampilan yang kami dapati, yang beliau ajarkan, sangat membantu kami ketika maju dalam jenjang yang berikutnya, ketika kami dihadapkan pada perbedaan-perbedaan yang membuat kami mampu memaknai perbedaan-perbedaan itu secara positif. Maka bagi saya perbedaan karakter, perbedaan sifat dapat diterima karena justru karena perbedaan itu dapat membentuk suatu kekayaan, membangun suatu persaudaraan.
Oke, Pastor, berarti perbedaan itu justru yang memberikan kekayaan buat kita ya, Pastor, bukan sebagai sesuatu yang sulit untuk dihadapi gitu ya, Pastor. Dan pengalaman-pengalaman Pastor dulunya itulah yang membantu Pastor untuk bisa beradaptasi dengan mudah dengan teman-teman di sini juga. Untuk pertanyaan yang keduanya, Pastor, apa pengalaman yang paling menyentuh sama Pastor di sini? Yang paling menyentuh dalam pelayanan di sini adalah perjumpaan dengan OMK. Karena Pastor sering berhadapan dengan teman-teman OMK, entah itu melalui pendalaman iman atau melalui percakapan informal, formal. Yang saya rasakan bahwa di sini OMK secara keseluruhan dari paroki ini sedikit berbeda dari OMK lainnya. Ketika kita berbicara tanpa harus membandingkan ya mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus. Pada umumnya ketika kita berbicara tentang kegiatan OMK selalu diidentikan dengan kegiatan yang bersifat hiburan dan yang mengandung unsur olahraga. Tapi di sini saya menemukan OMK yang justru mengedepankan aspek imannya. Dalam perjumpaan misalnya, dalam pengakuan dosa atau percakapan-percakapan pribadi, yang selalu ditanyakan adalah soal autentisitas dari iman kita sebagai seorang Kristen. Hal inilah yang mendorong saya pertama menyadarkan saya bahwa teman-teman OMK yang saya dampingi, yang ada bersama saya adalah teman-teman OMK yang ingin memperdalam imannya. Maka strategi yang saya buat dalam pendalaman iman adalah dengan sebagaimana yang telah kita lakukan, dengan seserius mungkin, dengan semenarik mungkin, sehingga apa yang saya sajikan yang dibantu oleh bimbingan Roh Kudus betul-betul menjawabi tuntutan atau kebutuhan dari teman-teman OMK. Itu yang saya rasakan ya, perjumpaan dengan teman-teman OMK yang justru merubah paradigma berpikir saya tentang OMK itu sendiri. Dan saya temukan di paroki ini. Oke, Pastor, berarti pengalaman bertemu dengan teman-teman OMK adalah pengalaman yang berkesan dan menyentuh buat Pastor. Mungkin buat teman-teman OMK Padang Baru sendiri, pengalaman berjumpa dengan Pastor Jimmy juga adalah pengalaman yang berkesan dan menyentuh tentunya. Karena lewat Pastor Jimmy pun, kita teman-teman OMK semakin bisa mengenal iman Kristiani yang sebetulnya gitu, Pastor. Terima kasih. Kami juga terima kasih karena pendalaman-pendalaman iman yang sudah Pastor berikan kepada kami sejauh ini. Oke, Pastor, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Pastor. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Benget, OMK Stasi Kristus Bangkit Pasar Usang. Sebagai seorang Katolik, ada beberapa yang masih tidak percaya seutuhnya atau meragukan imannya itu sendiri. Sebagai seorang imam, bagaimana cara pastor menyikapi hal yang seperti itu? Apalagi yang berpikiran ingin pindah agama dari Katolik ke agama lain, Pastor. Sebagai seorang imam, tentu saya sangat prihatin ya, dengan fenomena ini, sedih karena kita kehilangan domba dalam bahasa Injil menurut Injil Yohanes. Maka yang perlu kita lakukan adalah melalui katekese yang kita lakukan dalam pendalaman iman yang kita buat, perlu dibangkitkan kesadaran akan betapa berharganya kita menjadi seorang Kristiani. Hal yang telah kita lakukan, telah kita pelajari dalam tema terakhir kita dalam pendalaman iman bersama OMK. Oke, Pastor, berarti begitu ya, Pastor, sebagai seorang imam melalui pendalaman iman dan katekese untuk semakin menguatkan iman teman-teman yang mungkin masih ragu terhadap iman Katolik, begitu ya, Pastor? Daripada kita menghakimi orang yang berpindah keyakinan, bagaimanapun juga, sebaik apapun kita tidak berhak untuk menentukan orang untuk masuk surga ataupun masuk neraka ya. Orang yang berpindah keyakinan sekalipun kita tidak bisa menjudge mereka nantinya akan masuk neraka. Kita tidak memiliki kunci kerajaan surga. Yang dapat kita lakukan adalah satu bentuk antisipasi yang dapat kita lakukan yang sebagaimana yang telah kita pelajari bersama dalam pendalaman iman bersama teman-teman OMK adalah membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai Kristiani yang menjadi kekasan kita, yang membuat kita berbeda, berharganya kita dengan keyakinan yang kita miliki dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan dari agama lain atau kepercayaan lain. Oke, Pastor, berarti sebagai teman-teman muda pun kita daripada menghakimi teman-teman yang mungkin mempunyai pemikiran seperti itu, lebih baik kita merangkulnya dan mengajak dia untuk semakin mencintai apa yang kita punya di iman Kristiani. Seperti itu ya, Pastor. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh, Pastor?
Oke, pertanyaan datang dari Febrian Nigea, OMK Stasi Kristus Bangkit Pasar Usang. Selama melaksanakan perutusan pastor ke Kolombia, persiapan apa sajakah yang telah pastor siapkan untuk menuju ke Kolombia nantinya? Terima kasih, pastor. Pertama-tama adalah persiapan batin ya, entah melalui doa, melalui perayaan Ekaristi yang dipersembahkan oleh pastor sendiri, dan juga melalui retreat pribadi yang baru-baru saja saya lakukan. Itu adalah persiapan batin yang bisa saya buat untuk persiapan misi saya di Kolombia. Lebih daripada itu, rangkaian kegiatan pastoral yang saya lakukan selama di Padang juga saya lihat sebagai satu bentuk persiapan. Mengunjungi orang sakit, pendalaman iman dengan teman-teman OMK, mengunjungi rayon-rayon dan sebagainya, menyapa umat. Hal-hal sedetail apapun saya lihat adalah bagian dari persiapan saya dalam melaksanakan misi di Kolombia. Oke, berarti semua yang pastor laksanakan di sini juga adalah sebuah persiapan untuk pastor bisa berangkat ke tanah misi di Kolombia nanti. Begitu ya, pastor? Ya. Kita lanjut, pastor. Ada beberapa lagi. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Bernardus Pasaribu, OMK Santo Laurentius Stasi Santo Ambrosius Tabing. Saya bacakan poin-poinnya ya, pastor. Kalau misalnya pastor nggak jadi pastor memilih jadi profesi apa? Jadi profesi apa? Itu juga pengandaian yang tidak mungkin ya. Karena saya sekarang sudah menjadi seorang pastor. Tapi kalau tidak, dulu-dulunya mungkin saya akan menjadi seorang guru, melanjutkan profesi dari orang tua saya, bapak saya. Mungkin pengusaha, karena ini suatu imajinasi, mungkin presiden dan sebagainya. Saya pikir pastor bakal jawab jadi anak band, pastor. Karena seperti yang kita tahu sama-sama, pastor ini jago banget main gitar ya nggak, pastor? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Pastor merendah untuk meninggi nih. Kita lanjut, pastor. Film paling berkesan yang pernah ditonton selain film rohani ya, pastor, katanya. Film yang paling berkesan ditonton mungkin A Lonely Place to Die. A Lonely Place to Die. Ya. Okay. Menceritakan petualangan dari sekelompok mungkin A Lonely Place to Die, menceritakan sebuah kelompok yang sedang mengadakan hiking di sebuah gunung di dataran Eropa, yang akhirnya di sana justru mereka ketika mendaki gunung itu justru nyawa mereka sedang terancam. Di situ bagaimana mereka berusaha untuk tetap hidup, survive dengan keadaan seperti itu, dan akhirnya beberapa di antara mereka bisa bertahan hidup. Dan tempat itu sunyi, sepi, dan tidak mendapat pertolongan dari manapun, maka diberi judul A Lonely Place to Die. Boleh nih Sobat Kristiani di rumah, habis nonton video ini, nonton film yang direkomendasikan oleh Pastor Jimmy ya. Next, makanan favorit pastor apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan nasi, yang ada nasinya. Pastor boleh. Pecinta nasi. Gimana nanti di Kolombia tuh, pastor? Apakah ada nasi juga? Katanya ada. Ada, oke, baguslah kalau begitu. Yang terakhir nih, pastor. Mantan terindah pastor siapa? Mantan terindah mungkin cinta monyet ya. Sewaktu masih kecil dulu, masih sekolah dasar dulu ya. Mantan terindah yang mungkin entah di mana ya, sudah tidak tahu di mana keberadaannya. Berarti ada ya, pastor. Tapi rahasia pasti ya, pastor ya. Rahasia Sobat Kristiani. Kita lanjut, 2 lagi, pastor. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Budi Prasetyo, OMK Santo Laurentius Stasi Santo Ambrosius Tabing. Pastor, apa itu malaikat? Apakah ada nama malaikat Katolik yang perempuan? Mengapa identik dengan nama Eropa? Apakah ada yang muncul dari Indonesia atau sekitarnya? Pertanyaannya cukup sulit, seperti pendalaman iman saja kita. Malaikat berasal dari kata Ibrani ya, malak, yang berarti pesuruh atau orang yang diutus. Dalam teologi sakral, kalau kita berbicara tentang 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang kita namakan kitab Pentateuk, ada beberapa tradisi yang digunakan dalam penulisan kitab itu. Ada tradisi Yahwista, ada tradisi sacerdotal atau priest P, ada tradisi Deuteronomista, dan juga ada tradisi Eloista. Masing-masing mempunyai karakternya, dari setiap tradisi mempunyai karakter. Dan karakter dari tradisi Eloista adalah menggambarkan Allah yang jauh, yang transenden, yang betul-betul tidak bisa berhubungan dengan manusia.
Nah, dia berhubungan dengan manusia atau ingin menyapa manusia melalui malaikatnya. Maka tradisi Eloista sangat menekankan Allah yang berbicara melalui para malaikatnya. Disitulah kita menemukan cerita-cerita tentang malaikat, cerita tentang malaikat. Gereja Katolik sendiri memiliki beberapa malaikat agung, Rafael, Mikael, dan Gabriel. Akhiran L itu sendiri berarti Tuhan atau Allah. Nah, kenapa? Apakah ada malaikat yang perempuan? Jujur, pastor tidak tahu, tapi bisa dipahami dengan cara demikian ya. Kebudayaan orang-orang Yahudi yang patriarkal mungkin menekankan aspek dari menyapa Tuhan sebagai seorang dengan sebutan, mungkin dipengaruhi oleh kebudayaan Yahudi yang bercorak patriarkal, maka lebih mengedepankan aspek maskulinnya. Maka dalam keyakinan saya, malaikat, orang yang disuruh Tuhan, pasti mempunyai karakter feminimnya, pasti mempunyai karakter keibuan di dalamnya. Dan sebenarnya sebagai malaikat adalah orang yang ciptaan Tuhan yang sedikit lebih tinggi dari manusia dan tidak berada dalam diskusi jenis kelaminnya apa. Begitu halnya dengan Tuhan ya. Kita tidak bisa mendiskusikan jenis kelaminnya apa, karena itu melampaui pikiran manusia. Berkaitan dengan pertanyaan berikutnya soal Eropa memiliki nama-nama malaikat yang kecenderungan mempunyai pengaruh Eropa. Pertama-tama nama-nama itu, nama-nama seperti Gabriel, Mikael, dan Rafael itu berasal dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani berarti bukan berasal dari rumpun bahasa, entah itu Anglo-Saxon ataupun Latin ya, dari Eropa, bukan. Tetapi karena tadinya dulunya kekristenan diidentikan dengan Eropa dan kekristenan tumbuh dan berkembang di Eropa, maka bisa saja rumpun bahasa ini mengadopsi secara letterlek nama-nama itu dengan perubahan sana sini, bisa disesuaikan dengan bahasanya, seperti itu. Oke, Pastor. Terakhirnya katanya, apakah ada yang muncul dari Indonesia atau sekitarnya, Pastor? Malaikatnya. Iya. Karena kitab suci, kalau malaikat dalam pengertian yang sebagaimana yang digambarkan dalam kitab suci lebih, kalau kita berbicara mengenai perjanjian lama, lebih kepada tradisi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, maka kita tidak bisa menemukan malaikatnya dalam kebudayaan orang Indonesia. Tapi saya yakin orang Indonesia pun bisa menjadi malaikat. Bisa ada orang Indonesia yang jadi malaikat. Kita pun yang berada di tempat ini, yang berada di rumah, yang menyaksikan channel ini juga menjadi malaikat dengan caranya masing-masing. Oke, Pastor. Berarti semuanya bisa menjadi malaikat dengan caranya masing-masing. Gitu ya, Pastor? Pertanyaan terakhir nih, Pastor. Datang dari Arjuna, OMK Stasi Kristus Bangkit Pasar Usang. Yang pertama, apa sih kesan dan pesan Pastor selama berkarya di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang? Untuk pertanyaan pertama ini mungkin boleh kita rangkum di sesi keempat aja ya, Pastor. Untuk pertanyaan keduanya, dari pengalaman Pastor lebih senang berkarya di Indonesia atau di luar negeri sih, dan apa alasannya? Soal lebih senang atau tidaknya, pasti di Indonesia. Antusiasme umat, kehidupan menggereja umat di Indonesia, umat Kristiani jauh lebih tinggi ketimbang umat-umat di Eropa ataupun di negara Amerika Latin. Setidaknya saya berbicara berdasarkan pengalaman saya saat berada di Meksiko. Tetapi senang atau tidaknya tidaklah menjadi dasar bagi saya untuk mengambil suatu keputusan kan. Terutama karena saya sebagai seorang religius memiliki kaul ketaatan. Walaupun saya dalam situasi sulit, di Kolombia misalnya, saya pun harus pergi ke sana, entah karena ketaatan maupun kerelaan pribadi dalam mempersembahkan diri saya untuk sebuah karya misi yang mulia. Oke, Pastor. Terima kasih, Pastor, untuk jawaban-jawaban Pastor, untuk banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang antusias banget nih menyambut konten OMK Bertanya bersama Pastor Jimmy. Terima kasih. Terima kasih juga, Pastor. Kita lanjut ke sesi berikutnya tentang harapan dan pesan Pastor untuk orang muda Katolik khususnya di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang. Di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Baru ini, saya berjumpa dengan teman-teman OMK, orang-orang muda Katolik
yang memberi proporsi cukup tinggi, cukup besar terhadap pendalaman iman. Adanya suatu kehausan, suatu dahaga yang besar untuk mengetahui iman Kristiani, untuk mendalami iman Kristiani. Ini adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu yang fundamental, karena dalam posisi kita sebagai kelompok minoritas, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka iman kita ditantang, atau cara bagaimana kita menghidupi dan menghayati iman kita pun ditantang. Maka yang dibutuhkan adalah suatu pendalaman iman, keaktifan dalam mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendalaman iman. Yang saya rasakan bahwa teman-teman di sini cukup aktif, bahkan sangat aktif dalam kegiatan pendalaman iman, maka itu harus ditumbuh kembangkan dan harus dipupuk semangat itu, rasa haus itu, rasa dahaga itu. Namun yang perlu diingat bahwa dengan kekayaan iman yang kita miliki, dengan pengetahuan iman Kristiani yang kita dapatkan, janganlah kita jatuh dalam tendensi yang sebalik, fanatisme yang lahir dalam kelompok-kelompok kita. Karena dengan mengetahui keyakinan kita justru malah terbuka terhadap keyakinan-keyakinan agama lain. Artinya menghormati perbedaan-perbedaan dari cara beragama. Artinya dengan mendalami iman Kristiani, kita tidak perlu jatuh dalam fanatisme. Kita tidak perlu jatuh dalam fanatisme yang melihat dengan atau memandang dengan rendah keyakinan dari orang-orang lain. Justru dengan pengetahuan atau pendalaman iman yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kita membuka diri terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Semangat toleransi itu semakin ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Dengan cara demikian, kita dapat menjadikan dunia sebagai satu keluarga tanpa mengingkari atau menegasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman OMK mulai terlibat dalam karya pewartaan, dalam kehidupan menggereja. Semangat dalam karya pelayanan itu harus dipupuk lagi. Jangan pernah kendur dalam pelayanan tanpa membutuhkan suatu pujian, tanpa membutuhkan suatu apresiasi yang terlalu tinggi dari orang-orang lain. Kita berkarya demi kemuliaan Tuhan. Maka terus melangkah dalam karya pelayanan, terus melangkah dalam pencarian dari setiap teman-teman OMK. Kita selalu mendukung dalam doa. Semoga teman-teman OMK tetap mendukung karya pelayanan saya, sebagaimana saya akan terus mendukung teman-teman OMK dan membawa teman-teman OMK dalam doa-doa saya. Oke Sobat Kristiani, itu dia pesan, kesan, dan harapan dari Pastor Jimmy untuk kita semua orang muda Katolik, terutama di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Baru. Sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Pastor Jimmy di OMK Bertanya. Semoga yang kita perbincangkan hari ini dapat membuat kita semakin mengenal beliau, dan tentunya membuat kita semakin mendukung dan mendoakan beliau dalam karya pastoralnya di Kolombia nantinya, atau dimanapun Pastor Jimmy akan diutus nantinya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pesan dan harapan dari Pastor Jimmy tadi. Yang pertama yaitu untuk tetap giat mengikuti pendalaman iman, untuk mendalami iman Kristiani tanpa jatuh ke dalam fanatisme yang berlebihan. Dan pesan yang kedua, untuk tetap mau aktif mengambil bagian dalam pelayanan dan pewartaan dalam gereja tanpa mengharapkan apresiasi yang berlebih dari orang lain, karena semua yang kita lakukan adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Oh ya Sobat Kristiani, dukung kami terus ya, karena kami selalu menyajikan konten berupa pendalaman iman dan dialog antar agama, supaya Tuhan kita Yesus Kristus semakin dikenal dan dicintai oleh segala bangsa. Terima kasih ya untuk Sobat Kristiani yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari dalam perbedaan kita jadikan dunia satu keluarga. Bye!